Beginilah suasana saat api melahap sejumlah rumah di desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang. Sejumlah warga terdengar histeris lantaran kobaran api yang membumbung tinggi ke langit dan membuat panik warga yang berada di sekitar lokasi. Ironisnya, lokasi kebakaran yang cukup jauh dari kota dan sulit dijangkau sehingga tak ada satupun armada kebakaran yang tiba di lokasi. Bahkan api kian besar dan merembet ke rumah warga lainnya membuat warga tak bisa berbuat banyak. Sumber air di sekitar lokasi juga sulit didapatkan hingga menyulitkan proses pemadaman oleh warga. Hanya dalam waktu singkat saja, 3 rumah panggung dilahap api. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Diduga api berasal dari salah satu dapur rumah warga yang tengah memasak. Selain menghanguskan 3 rumah warga, salah seorang pemilik rumah atas nama Dorcas, 73 tahun, dilaporkan mengalami luka bakar pada bagian lengan kiri. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan roda 2 dini hari tadi memadati jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Ya, kepadatan terjadi mencapai 4 km. Ribuan kendaraan roda 2 yang hendak mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dini hari tadi memadati jalur Pantura Karawang. Kepadatan mulai terlihat sejak malam hingga Kamis dini hari. Kendaraan didominasi roda 2 yang mengarah ke timur. Meski didapati sepeda motor, beberapa kendaraan roda 4 dan bus terlihat melintas di jalur alternatif Pantura Karawang. Pantauan dini hari tadi kepadatan mencapai sejauh 4 km. Berbeda dengan jalur mengarah timur, arus kendaraan mengarah barat nampak lengang dan hanya dilintasi beberapa kendaraan mengarah ke barat. Diprediksi kepadatan mudik melalui jalur Pantura Karawang masih akan terjadi pada H-1 Lebaran. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, ribuan sepeda motor melintasi jalur utama Pantura Arjawinangun. Tak hanya kendaraan pribadi, arus kendaraan didominasi sepeda motor. Mendekati waktu Lebaran, aktivitas mudik terus terlihat di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Sejak Kamis pagi hingga siang, ribuan kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi terus melintas ke arah timur. Kendaraan didominasi plat B dari Jakarta dan sekitarnya. Beberapa kendaraan seperti bajai nampak melintas melalui jalur Pantura Arjawinangun. Pada H-2 jelang Lebaran, peningkatan kendaraan di jalur Pantura Arjawinangun terus meningkat. Sejumlah pengendara mengaku sempat terjebak macet hingga menempuh waktu lebih lama. Di mana, Pak? Terjebak macet. Di mana saja itu? Dari Bekasi sampai Cikarang. Oh, berarti ada kepadatan di situ. Peningkatan volume arus mudik di jalur Pantura Arjawinangun diprediksi masih akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. 2 hari jelang Lebaran, ribuan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama hingga siang hari ini masih terpantau padat. Di pintu masuk gerbang tol Cikatama, antrean kendaraan mengarah ke timur masih terus terpantau padat. Dominasi kendaraan dipadati roda 4, beberapa bus dan travel juga terlihat melintas di gerbang tol Cikatama. Selepas gerbang tol, kepadatan terlihat hingga beberapa kilometer ke arah timur.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cikatama maksud kami, sudah bergabung bersama kami rekan Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat siang. Saat ini di Tol Cikampek Utama memang selalu mengalami peningkatan volume kendaraan, dan untuk situasi arus lalu lintas bisa disaksikan di belakang saya saat ini terpantau ramai lancar. Meskipun beberapa puluh menit yang lalu terpantau terjadi ketersendatan ataupun kemacetan tepat di gerbang pintu Tol Cikampek Utama ini, dikarenakan memang volume kendaraan yang semakin meningkat menjelang ke siang harinya. Dan hingga saat ini situasi arus lalu lintas yang padat ini mengakibatkan rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, dan yang awalnya rekayasa lalu lintas kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini diganti menjadi one way dari kilometer 36 hingga ke gerbang tol Kali Kangkung, dan rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga nanti pada jam 12 siang nantinya. Namun ini bersifat situasional, yang artinya nanti apabila volume kendaraan terus meningkat, kemungkinan besar rekayasa lalu lintas ini akan diperpanjang. Selain itu, dari PT Jasa Marga sudah membuka 22 gardu tol untuk melayani para pemudik, dan jumlah ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan hari biasanya yang hanya dibuka di 13 gardu tol. Tak hanya itu, dari PT Jasa Marga juga sudah membuka pintu masuk fungsional yang ada di tol Purbalenyi, dan ini ada di kilometer 149 yang diharapkan nantinya bisa dipergunakan oleh para pengendara dari arah Bandung menuju Jakarta. Mengingat saat ini di tempat saya melaporkan di kilometer 70 atau tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama ini diberlakukan one way, sehingga para pengendara dari arah Cikopo, Bandung yang menuju Jakarta tidak dapat melintas. Selain dari nantinya bisa mempergunakan ruas tol di kilometer 149, nantinya juga para pengemudi atau pengendara bisa dialihkan menuju jalan alternatif yang ada di Bukit Indah yang nantinya bisa langsung menuju Jakarta. Demikian dari Cikampek Utama, kembali ke studio. Ya, Ayu, hingga saat ini apakah ada kendaraan yang mogok begitu sehingga menghambat arus lalu lintas di Cikatama? Iya, baik, hingga saat ini memang untuk kendaraan yang mogok, tadi pagi memang sempat ada satu kendaraan minibus yang mogok, namun kendaraan ini tidak memberikan imbas terjadinya kemacetan ataupun kepadatan. Kemacetan dan kepadatan ini pure ataupun murni dikarenakan memang volume kendaraan yang mengarah ke Palimanan dan juga Transjakarta yang sangat meningkat, ditambah dengan adanya beberapa dari pengemudi yang kehabisan saldo e-tol saat akan tap in, sehingga mengakibatkan antrian yang cukup mengular. Maka dari itu kami menghimbau kepada pemirsa yang saat ini mungkin akan berangkat mudik ataupun sedang dalam perjalanan mudik, pastikan saldo e-tol Anda cukup sehingga nantinya tidak menimbulkan ketersendatan di pintu masuk gerbang tol. Ya, Ayu, mengingat antrian yang cukup panjang yang pasti membuat lelah bagi para pemudik. Apakah ada posko sementara atau posko keamanan yang disiapkan oleh pihak Jasa Tol? Ya, baik April dan juga pemirsa, kami melihat memang dari tadi pagi kami memantau tepatnya dari pukul 4 pagi ya, banyak sekali para pemudik yang melakukan parkir di bahu jalan untuk melakukan sahur, dan tentu ini menjadi peringatan yang sangat penting terutama dari pihak kepolisian bahwa para pemudik tidak diperkenankan untuk parkir di bahu jalan karena itu sangat membahayakan bagi para pemudik yang sedang parkir ataupun bagi pada pengendara lainnya. Maka dianjurkan bagi para pemudik yang memang kelelahan atau memang ingin sahur, alangkah lebih baiknya untuk masuk ke rest area yang sudah tersedia dari arah Jakarta menuju Cikampek, ada di kilometer 19, kilometer 30, kilometer 47 dan juga ada di kilometer 52. Namun nantinya dengan catatan apabila para pemudik memasuki kawasan rest area, saat ini sudah ada pembatasan di mana maksimal 30 menit saja untuk beristirahat di rest area supaya nantinya tidak
menimbulkan kepadatan di rest area ataupun nantinya antrian untuk masuk ke rest area sehingga nanti antriannya mengular sampai ke jalan tol. April. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya dari Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Pemirsa, bagi Anda yang dalam perjalanan menuju kampung halaman, jangan lupa untuk selalu menjaga stamina tubuh dan kendaraan Anda. Dan sudah ada rekan Esra Ambarita di rest area tol Cikampek KM 57 untuk melihat fasilitas apa saja yang tersedia bagi pemudik. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Hyundai Service Point yang berada di rest area kilometer 57 ataupun di tol Jakarta Cikampek. Yang mana bagi Anda para pengendara Hyundai, Anda dapat datang ataupun mampir ke sini karena disediakan fasilitas yang terbilang lengkap untuk mengembalikan stamina Anda pulih dan melanjutkan perjalanan sebelum melakukan ataupun pulang kampung ataupun mudik. Nah, di sini disediakan fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari tempat bermain untuk anak ataupun keluarga untuk beristirahat juga. Kemudian disediakan juga untuk kursi pijat dan disediakan juga meja dan kursi, serta ruangan ini difasilitasi dengan tempat yang ber-AC dan sekali lagi untuk memulihkan stamina Anda ketika melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung. Nah, sembari menunggu ataupun rileks, Anda juga disediakan dimanjakan dengan fasilitas kendaraan, yakni di sini banyak dan lengkap sekali untuk fasilitas ataupun mengecek kendaraan dalam keadaan prima, mulai dari pengecekan emergensi, kemudian juga untuk memastikan kendaraan Anda tetap bersih, yakni dengan mencuci mobil. Kemudian ada juga fasilitas berupa isi nitrogen ataupun isi angin, serta beragam fasilitas lainnya. Nah, Anda pun tak perlu khawatir karena di sini juga disediakan fasilitas untuk kendaraan listrik, yakni ini dengan pengisi baterai yang terbilang sangat cepat. Jadi tak perlu khawatir karena fasilitasnya semua lengkap untuk melanjutkan perjalanan Anda ketika mudik ataupun pulang kampung. Nah, yang tak kalah pentingnya juga disediakan sejumlah minuman ataupun banyak minuman yang bervariasi yang hangat dan menyegarkan dahaga. Untuk Hyundai Service telah tersedia di berbagai lokasi ataupun titik, salah satunya di rest area kilometer 57, kemudian di Tol Kanji, di Tol Brebes, Situbondo, dan sejumlah titik lainnya. Pastikan Anda selalu mengembalikan stamina Anda ketika pulang kampung, kemudian pastikan kendaraan dalam keadaan prima. Dari Karawang, Esra Ambarita bersama juru kamera Tri Julianti, iNews melaporkan.